Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dia Kusuma Wardani. Saya adalah guru di UPT SD Negeri 53 Gresik, Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Jember. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran inovatif pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 di kelas 5C. Selamat menyaksikan. Yang tidak masuk, semua. Alhamdulillah, anak-anak ibu kelas 5C semuanya sehat walafiat. Putri ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sambil mengepakkan tangan, kita akan menyanyikan lagunya dengan semangat. Lalu, apakah komodo ini termasuk hewan yang dilindungi? Iya. Kenapa komodo dilindungi, nak? Iya benar, karena mereka sudah punah ya. Lalu, apa yang menyebabkan mereka punah? Yang pertama,
Jadi hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan disiapkan alat tulisnya, dikeluarkan. Bu Putri akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nantinya mampu menjelaskan apa itu pengertian dari rantai makanan. Yang kedua, kalian mampu mengurutkan rantai makanan sesuai dengan kaidah, ya, dan sesuai dengan piramida makanan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik, ya, kalian mampu membuat gambar rantai makanan dalam suatu ekosistem disertai keterangannya. Lalu yang keempat, kalian juga nanti bisa menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan secara cepat. Yang kelima, kalian nanti juga bisa untuk membuat teks non-fiksi sendiri, ya, dengan tulisan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Memiliki sebuah lagu. Lagu ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya, makan sama tisu. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan telang, telangnya sudah mati, menjadi bubur bagi tanaman padi. Ular dimakan telang, telangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Pintar semuanya. Di sini Bu Putri memiliki sebuah bacaan tentang rantai makanan. Coba perwakilan kelompok membaca setiap paragrafnya. Nah, paragraf pertama dibaca oleh Mas Dio. Silahkan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan berupa tertentu antara tikus. Tadi dimakan oleh tikus. Lalu paragraf 3 coba dibaca Mas Panji yang keras. Sebenarnya, jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan
dari sebuah ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini akan Bu Putri bagikan LKPD 1, lembar kerja peserta didik 1, di mana nanti kalian mencoba untuk memecahkan permasalahan itu dengan menggambar sebuah rantai makanan. Setelah ini Bu Putri akan bagikan LKPD-nya. Tapi sebelum itu Bu Putri akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah. Sudah 4 kelompok? Sudah. Kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah ya? Jadi Bu Putri akan bagikan LKPD 1-nya. Mari bersama-sama kita lihat LKPD 1-nya. Di situ ada nama kelompok dan anggota kelompok. Silakan ditulis di lembar pertama. Lalu lembar ketiga, di sini ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Kemarin sudah Bu Putri minta kalian untuk membawa alat dan bahan yang kita perlukan untuk hari ini menggambar rantai makanan. Kertas, buku gambar A3 membawa? Coba diangkat nak. Diangkat kertasnya, Bu Putri mau lihat. Pintar. Lalu pensil dan penghapus untuk menggambar. Pintar. Lalu pensil warna boleh, crayon boleh. Pintar. Penggaris untuk membuat garis tepinya sudah ada? Sudah. Spidolnya sudah ada? Sudah. Sudah. Lalu bagaimana Bu ya langkah-langkahnya? Nah, kalian sudah mendapatkan ekosistem apa yang akan kalian tentukan gambarnya. Sekarang tentukan di ekosistem itu ada hewan apa saja. Misal kelompok 1 di kebun ya. Di kebun itu apa ya produsennya? Misalnya sawi. Sawi nanti biasanya dimakan siapa ya? Apa kira-kira hewan yang makan sawinya? Ulat. Boleh. Jadi konsumen satunya ulat. Lalu ulat dimakan apa ya? Kalian buat gerakannya terlebih dahulu. Hewan-hewannya yang termasuk konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 itu siapa saja? Jangan lupa diberikan keterangan. Ya, lalu silakan diwarnai semenarik mungkin. Kelompok yang terbaik seperti biasa akan mendapatkan sebuah bintang seperti itu. Ya, jangan lupa waktu kalian menggambar rantai makanan harus ada produsennya. Produsen di sini adalah tumbuhan atau tanaman hijau. Lalu tentukan dulu yang masuk ke konsumen 1 itu hewan apa? Tentunya dia adalah hewan herbivora. Lalu tentukan lagi konsumen 1 ini nantinya akan dimakan siapa oleh konsumen 2. Ya, kalau mau gambarkan konsumen 3 malah lebih bagus, kalian pintar berarti ya. Lalu lanjut ke pengurai seperti itu. Ya, produsen 1 itu contohnya seperti tanaman padi, rumput, ya, pepohonan, tanaman hijau. Lalu konsumen 1 di sini contohnya ada tikus, belalang, ulat, ya. Konsumen 2 contohnya seperti kakak, ayam, ya. Lalu konsumen 3 ini biasanya karnivora, ya. Biasanya itu ada ular, ada elang, dan hewan-hewan buas yang lainnya yang memakan daging. Di sini contohnya adalah ekosistem sawah. Padi di sini dimakan oleh siapa? Tikus. Lalu tikus nantinya akan dimakan Ular. Lalu ular akan dimakan oleh Elang. Lalu elangnya mati akan diuraikan oleh siapa? Ya, jamur, bakteri ya. Lalu bakteri ini nanti ya akan bermanfaat bagi tanaman sebagai
dilanjutkan dan dimulai untuk menggambar. oleh kelompok 1 sudah benar? Putri mau tanya nih, apakah benar sayuran sawi di sini sebagai produsen? Benar. Lalu sawi ini memproduksi makanan dibantu oleh apa? Tidak? Air. Pintar. Yang dikerjakan kelompok 1 sudah benar. Ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Beri good job dulu untuk kelompok 1. Jika benar,
bermanfaat bagi fitoplankton. Baik anak-anak, fitoplankton adalah tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di dasar laut, ya, yang ada di dalam laut. Fitoplankton ini sama seperti halnya tumbuhan pada umumnya. Dia memproduksi makanan sendiri, dibantu oleh siapa kelompok dua? Matahari dan air. Oke, menurut kelompok dua, apakah benar ikan besar di sini sebagai konsumen 3? Benar ya. Beri kujawab dulu untuk kelompok 4. Di hobi. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Nah, seperti materi yang telah kita ulas kemarin, di sini kita akan menentukan dan mencari pokok pikiran dan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi dari bacaan rantai makanan. Baik, anak-anak, permasalahan kedua kita yaitu dari rantai makanan yang telah kalian buat tadi bersama kelompok. Bisakah kalian membuat teks non-fiksi dari rantai makanan tersebut? Nah, dari permasalahan itu nanti kita akan memecahkannya di lembar kerja peserta digital 2. Setelah ini Bu Putri akan membagikan LKPD kedua kita yang telah Bu Putri share di Chromebook kalian melalui live worksheet. Sudah dibuka LKPD-nya? Di sini Bu Putri akan mengajak kalian bersama-sama untuk membuat teks non-fiksi dari rantai makanan yang telah kalian buat tadi. Bagaimana ya Bu langkah-langkah membuat teks non-fiksi? Nah, sebelumnya Bu Putri ingin menjelaskan dulu di dalam LKPD ini ada apa saja. Coba di scroll ya, di produknya masing-masing ya. Ada sebuah bacaan rantai makanan, betul? Betul ya. Ada bacaan rantai makanan. Dalam bacaan rantai makanan ini nanti kalian akan menentukan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Dicari setiap paragrafnya. Baik, paham ya? Lalu yang kedua, kalian nantinya akan membuat teks non-fiksi secara berkelompok dengan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan rantai makanan yang telah kalian buat. Seperti itu. Lalu bagaimana ya cara membuat teks non-fiksinya? Perhatikan di sini. Yang pertama, langkah-langkah membuat teks non-fiksi. Kalian harus menentukan tema. Sudah tahu ya temanya apa? Rantai makanan. Merumuskan tujuan. Nah, yang ingin kalian sampaikan di teks non-fiksi kalian itu apa saja? Lalu mengumpulkan dan menganalisis data. Kalian sudah memiliki data berupa gambar tadi, ya. Ini data yang telah kalian punya. Setelah mengumpulkan data, kalian menyusun kerangka karangan. Paragraf 1 kira-kira apa saja ya yang perlu dimasukkan? Paragraf 2 apa saja ya? Seperti itu. Lalu boleh setelah itu langsung menyusun paragraf. Dari sini paham? Paham. Nah, baik. Dimulai membuka live worksheet-nya, langsung dikerjakan.
Silakan dibaca posisi tentang rantai makanan sungai. Gantian ya bacanya biar sebagian semua yang baca. Baik, yang kedua, Putri Kirna minta pendapatnya. Bagaimana pendapat kalian tentang jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah benar? Sudah. Sudah sesuai ya kesolusinya ya. Baik, berikan pucuk dulu untuk kelompok 3. Jika berhenti Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Rantai makanan merupakan peristiwa makanan yang melibatkan berbagai komponen dalam satu ekosistem. Dari yang disampaikan kelompok 2, bagaimana jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Sudah sesuai ya? Oke, beri pucuk dulu. Jika berhenti. Baik, kelompok 2 silakan duduk kembali. Jadi LKPD 1 dan LKPD 2 yang telah kalian kerjakan, Bu Putri apresiasi kalian keren-keren, bagus-bagus dan pintar-pintar ya. Rantai makanan yang telah kalian gambar sudah mencakup 3 unsur rantai makanan. Sudah ada produsen ya, sudah ada konsumen, dan sudah ada pengelola. Putri akan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik. Siapakah dia? Kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 ya mendapatkan nilai yang terbaik. Diharapkan untuk kelompok yang lainnya nanti juga bisa mengerjakan lebih baik lagi. Gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Setelah ini, Bu Putri akan membagikan soal atau lembar penilaian pengetahuan untuk kalian kerjakan secara mandiri. Di situ ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Dikerjakan dengan teliti ya, Nak. Ya. Terima kasih. Dari pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar apa saja kesimpulannya. Yang pertama, yang kedua adalah rantai makanan ada berapa komponen? 3. Apa saja? Tadi ketika kalian mengerjakan tugas bersama kelompok ada kesulitan? Apa kesulitannya, Nak? Iya. Oh ya, menentukan hewan untuk rantai makanannya, mewarnanya kurang rapi, tidak apa-apa. Itu adalah refleksi kita agar kita bisa mengerjakan lebih baik di tugas selanjutnya ya. Semangat untuk belajar, jangan menyerah ya. Bagi yang tadi kurang maksimal mengerjakannya, minggu depan Putri harap kalian tetap semangat ya untuk belajar. Lalu anak-anak, untuk besok kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Setelah kita belajar rantai makanan